Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Eka Amalia, Baking Cooking with Love. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita mau baking kue maksuba, tapi nggak pakai oven. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian bisa dapetin terus informasi resep-resep terbaru dari saya. Well, kita lanjut saja ya teman-teman. Jadi ini kue maksuba yang dari Palembang, teman-teman ya. Biasanya kita buatkan pakai oven dan juga pakai ovennya harus pakai api atas biar ada layer gitu ya. Kalau enggak bisa menggunakan areng gitu. Nah, tapi di sini enggak pakai sama sekali. Untuk bahan-bahannya juga agak berbeda dengan maksuba yang sebelumnya. Kalau maksuba yang sebelumnya saya pakai full telur utuh teman-teman ya, semuanya putih sama kuning masuk semua. Tapi untuk resep satu ini saya pakai campuran kuning telur dan juga telur utuh, jadi teksturnya lebih padat dan juga lebih halus, tidak terlalu banyak rongga teman-teman. Dan ini juga pembuatannya nggak sampai setengah jam loh teman-teman, mudah dan cepet banget. Buat kalian yang kangen makan maksuba, yang pengen makan maksuba, kalau beli di bakery kan mahal banget tuh ya, satu iris bisa sampai 20 ribuan teman-teman. Kalian tinggal buat aja pakai teflon dan insya Allah jadi rasanya endes banget. Jadi semua bahan tadi kita kocok rata, pakai whisk aja teman-teman, gak usah pakai mixer, karena pakai mixer nanti dia akan berbuih dan itu menjadikan kuenya menjadi seperti cake teman-teman ya. Jadi kalian kocok aja sampai gulanya larut ya. Jadi di sini pakai kuning telur, pakai telur utuh, pakai gula, pakai susunya saya pakai Frisian Flag yang gold, jadi ada rasa lebih creamy dibanding dengan susu creamer teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih Frisian Flag gold gitu ya. Ini bukan endorse, tapi ini biasa yang saya pakai teman-teman gitu. Di sini juga saya tambahkan sedikit pasta pisang Ambon biar aroma amis dari telur tadi nggak berasa, jadi harum banget nanti kuenya ya. Nah, selain itu juga kita pakai butter 50 gram. Kita lelehkan ya teman-teman ya. Kalau kalian tidak punya butter, kalian bisa menggunakan margarin biasa, boleh juga. Oke, di sini saya tidak menggunakan terigu sama sekali, jadi full telur semua teman-teman. Karena sudah pakai kuning telur tuh ya, jadi dia lebih halus lagi dan juga lebih padat ya. Jadi kita nggak perlu pakai terigu lagi. Jadi semua bahan dicampur rata sampai gulanya halus, larut dan nggak ada lagi gerindil-gerindil gula ya di bawahnya gitu. Nah, ini kalau udah selesai, kita panaskan teflonnya teman-teman dengan api yang paling kecil aja ya. Jangan lupa pakai teflon biar nggak lengket ya, karena kita nggak pakai minyak teman-teman ya. Pakai teflon aja, teflon biasa yang tebal juga boleh, teflon yang untuk buat pancake juga boleh ya, tergantung kalian punyanya yang mana, yang penting nggak lengket gitu. Nah, ini jadi teflon tadi bekas saya cairin butter ya, jadi masih ada bekas minyak-minyaknya sedikit. Lalu kita akan buat dadar di sini teman-teman ya, seperti kita buat dadar, telur dadar gitu ya. Ini ukurannya kurang lebih 3/4 centong tadi teman-teman. Jadi untuk ukuran enggak ada ukuran tertentu ya, yang penting jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal lama matangnya teman-teman gitu. Udah gosong bagian bawahnya tapi nggak matang-matang atasnya. Nah, ini tips dari saya. Untuk lapisan pertama kan dia masih tipis banget tuh teman-teman. Biasanya rentan pecah. Jadi kalian bisa menggunakan uh, wajan satu lagi gitu ya untuk membalik adonannya gitu. Tapi nanti kalau udah lapisan kedua, ketiga dan seterusnya, dia udah mulai tebal dan mulai kokoh, mudah banget buat dibalik ya. Jadi ini untuk lapisan pertama rentan banget, jadi harus berhati-hati ya untuk membaliknya. Oke, setelah kita balik, teman-teman, lalu kita lapisin lagi yang kedua. Nah, ini tutupnya kenapa saya pakai yang seng gini? Karena dia mengantarkan panas, teman-teman ya. Jadi bagus banget untuk
lebih cepat kering jadi kuenya teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai tutupnya yang dari kaca biasanya dia bagian atasnya agak lembab gitu teman-teman. Nah ini udah selesai, lalu kita balik dan kita balik. Kalau agak masih susah bisa bantuan wajan satu lagi seperti ini ya. Kita tekan-tekan dulu biar kokoh dan kita akan balikkan lagi. Oh iya jangan lupa setiap lapis olesin tipis aja pakai butter teman-teman. Jadi nanti kue maksubahnya lebih moist ya. Tuh. Nah ini udah kita panggang lagi. Coklat ini nggak apa-apa ya teman-teman karena coklat inilah layernya. Jadi kalau coklatnya kurang terang nanti layernya nggak cantik gitu ya. Oke, jadi semuanya kita lapisin terus sampai habis ya. Nah, ini udah mulai mateng, berarti siap kita balik ya teman-teman ya. Jadi untuk lapisannya memang nanti hasilnya tipis teman-teman. Jadi kalau kalian mau pengen lebih tebal, ini adonannya ya, kalian dikali dua aja atau tergantung dengan teflon masing-masing juga ya. Nah, ini bagian bawahnya agak gosong teman-temannya, tapi ini enak banget teman-teman. Jadi dia lebih crunchy pas kita makan gitu, pas lagi anget-anget lebih crunchy dan juga lebih enak. Tapi kalau kalian tidak suka gosong begini, apinya harus benar-benar dijaga ya. Nah, ini kita olesin lagi pakai butter, baru kita timpa lagi. Jadi nanti kita nggak begitu nampak hitamnya gitu, teman-teman. Ini sambil kita tekan-tekan ya, biar gelembung-gelembung udara di dalam maksubahnya itu akan pecah dan kempes, teman-teman, sehingga tidak rongganya tidak padat, tidak begitu banyak gitu rongganya sehingga lapisannya nanti bisa lepas-lepas kalau terlalu banyak rongga ya. Oke, nah ini adonannya udah selesai. Jadi ini cuman tingginya sekitar 4 cm, 3 atau 4 cm teman-teman. Jadi nggak terlalu tinggi. Jadi ini cocok banget untuk cake tampah gitu ya. Kalau misalnya kalian buat kue tampah ini cocok banget dan mudah banget buatnya. Nggak perlu pakai oven, nggak perlu pakai loyang-loyang. Kalian cukup gunakan teflon yang ada di rumah aja. Udah jadi maksubahnya. Untuk rasa sama banget dengan maksuba yang dipanggang di oven, teman-teman. Jadi kalau kalian kangen sama maksuba, bisa buat menggunakan teflon, teman-teman ya. Mudah kan? Nah, saya tunggu ya praktiknya dan hasil recooknya. Silakan di-share di IG c_eka_86 atau di FB saya ya, CEK dalam kurung Eka Amalia. Nah, ini bagian terakhir kita olesin pakai butter lagi biar dia lebih moist, lebih meresap lagi ke dalam, teman-teman ya. Lalu kita tekan-tekan pakai penekan gini ya, biar lebih padat juga dan nanti lebih cantik teksturnya kalau diiris. Jadi untuk pinggirannya kita trim, kita potong, kita rapiin ya, kita potong kotak-kotak kecil. Kalau kalian pengen lebih tinggi lagi, silakan lanjutkan. Kalau saya cukup segini aja karena makannya itu harus dinikmati untuk Mas Suba. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia di channel ini, selalu support channel ini, selalu share video-video di channel ini. Terima kasih banyak ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.